Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kita mulai? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Gimana kabarnya teman-teman semuanya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Kita berada di bulan Agustus. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 4 ya. Bulan Agustus bulannya Jember kayaknya ya. Banyak event-event yang diadakan di Jember ya. Salah satunya adalah Jember Festival Karnaval atau JFC. Nah, di tengah-tengah bulan Agustus ini, oh ya, terima kasih. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpah rahmat hidayah ya, taufik ya serta inayahnya pada kesempatan pagi hari ini ya, ada yang baru beraktivitas ngantar anaknya, ngantar istrinya, ngantar suaminya ya, belanja, masak, cuci baju ataupun ada yang lembur katanya. Ada yang lembur Mas Didit. Oh, ada yang lembur. Siapa yang lembur Mas Didit? Banyak. Ada lembur karena ada amanah pekerjaan dan sempat Mas Rijus barusan WA saya. Saat saya ada amanah nggak bisa hadir. Oh ya nggak apa-apa Mas Rijus. Tapi saya penasaran dengan judulnya Ustaz. Ini arah materinya kemana kira-kira? Skenario hidup ya. Nanti bisa dilihat di tayangan ulangnya. Insya Allah diupload di channel YouTube. Ini adalah sebuah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah memberikan kebaikan pada kita semuanya. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau dan bertetangga di surganya Allah dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah materi yang ke-9. Saya yakin kalau diurutkan dari pertama sampai 8, nggak semuanya ingat materinya. Betul nggak? Iya, karena semakin banyak materinya akan semakin lupa judulnya. Tapi untungnya ada rekaman, jadi bisa mereview sendiri jika ada sesuatu yang ingin dipelajari lagi dari materi-materi yang kita bahas. Nah, materi ini kebetulan selesai tadi malam ya, kurang lebih jam 12-an. Jadi nggak hanya teman-temannya Mas Didit yang lembur, saya juga lembur menyelesaikan materi ini untuk saya kemas agar bisa lebih menarik, lebih sederhana untuk dipahami, tapi bisa bermanfaat untuk panjenengan ya, untuk diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari teman-teman sekalian. Judulnya apa? Skenario. Kalau seandainya saya tanya teman-teman sekalian, pada konteks apa kata skenario ini biasa digunakan? Apa? Film, betul? Betul. Sekarang kalau kita mengacu pada era digital, banyak nggak di sosial media yang kita punya skenario-skenario yang dilakukan oleh seseorang? Banyak ya? Banyak. Dalam hal keburukan juga bisa jadi ada skenarionya. Dalam hal yang baik bisa ya? Bisa ya. Makanya semua seakan-akan diset sedemikian rupa kemudian diupload agar bisa mendapatkan salah satunya ini viewers ya, penonton yang banyak, apalagi followers ya, subscriber, apalagi pokoknya bisa nggak dapat uang dari konten yang diupload? Bisa ya. Kalau saya lihat channel YouTube-nya Grand Corp sudah mencapai 5.000 nih, 4.000 sekian kayaknya subscribernya itu ya, hampir 5.000 ya kalau nggak salah itu. Wah itu sudah lumayan itu karena membangun channel yang alami ya, bukan public figure, itu cukup sulit dan cukup butuh waktu yang lama ya. Ternyata teman-teman sekalian, kalau kita melihat untuk film saja biar bisa dinikmati dengan begitu indah, menarik sehingga membuat rasa penasaran penonton itu tinggi, bahkan dibuat series harus ada skenario. Biasanya skenario ini dibuat oleh siapa? Dibuat oleh penulis naskah, ya. Kemudian yang memainkan sutradaranya, yang mengatur, betul? Betul. Butuh aktor nggak kira-kira?
Butuh kan ya? Butuh aktor. Butuh sarana prasarana yang mendukung? Butuh? Butuh. Maka ilustrasi semua itu akan coba kita bahas dengan materi yang saya kasih judul skenario hidup. Nah, ada sebuah pertanyaan nih untuk teman-teman sekalian. Bismillah, Mas Gendon minta tolong dibantu nanti kalau macet. Oke, teman-teman sekalian ada sebuah pertanyaan dari saya. Coba dipilih satu dulu ya. Apa sebenarnya yang ingin kita kejar dalam kehidupan dunia ini? Kalau saya milih satu ya, saya tanya dulu, Mas Gendon. Mas Gendon jarang saya tanya. Karena operator terus sibuk terus. Saya tanya, Mas Gendon, kalau saya minta satu yang diprioritaskan oleh jenengan untuk dipilih, kira-kira jenengan milih apa yang ingin? Apa? Ketenangan. Berarti bahagia. Oh gitu. Jadi kalau saya tenang jelas bahagia. Berarti nggak pengen cukup. Oh jelas cukup. Aduh. Oke, Mas Gendot lebih menarik ke satu kata yang saya kasih pilihan, ketenangan. Sekarang saya tanya ke Masnya yang pakai baju batik deh. Mas siapa? Agus siapa? Pakai baju kotak-kotak. Siapa? Mas Bagus, iya, bukan Mas Agus. Mas Bagus pilih yang mana? Kalau seandainya saya milih, saya minta ke jenengan pilih satu aja. Yang jenengan prioritaskan yang mana gitu? Ketenangan. Nggak mau berkah hidupnya. Oh, satu aja. Tapi pengen berkah. Pengen. Saya tanya coba ke mbaknya. Mbak, yang menyender kepalanya barusan ke kaca? Ya, nomor dua. Oke. Kalau saya minta jenengan pilih satu dari empat itu, lebih prioritas mana yang jenengan pilih? Wah, beda. Kenapa? Kalau dengan pendapat beliaunya ketenangan, jenengan kok milih berkah? Kenapa, Mbak? Oh, kalau berkah, insya Allah sudah tenang, sudah cukup, sudah bahagia. Kalau pendapatnya beliau, kalau seandainya milih tenang, sepakat nggak? Kalau orang tenang itu pasti bahagia. Sepakat nggak? Kalau seandainya orang tenang itu pasti cukup. Sepakat nggak? Kalau tenang itu pasti berkah. Belum tentu, belum tentu, belum tentu. Masnya yang pakai kopiah hitam, saya mau tanya ke jenengan. Pilih mana jenengan? Satu aja. Keberkahan. Kenapa alasannya? Kalau keberkahan sudah mencakup semuanya. Berarti kalau kita sudah dapatkan keberkahan dari Allah, insya Allah tenang. Insya Allah bahagia. Insya Allah cukup. Kalau seandainya ada orang yang memilih cukup. Kalau misalnya hanya orang, ada orang nih yang milih cukup gitu. Kira-kira otomatis tenang nggak? Cukup tenang, cukup bahagia, cukup berkah. Pinter juga jawabannya. Oke, semua akan terjawab sebenarnya teman-teman sekalian. Lumrah ya. Setiap orang itu kalau dimilih satu, pengennya dua. Betul nggak kira-kira? Kenapa Ustadz kok dibatasi satu? Padahal saya pengennya dua gitu Ustadz. Kalau bisa empat-empatnya, betul nggak kira-kira? Betul. Siapa sih nggak pengen kehidupan yang dia jalani itu tenang, bahagia, diberkahi sama Allah, cukup lagi. Wah itu kayaknya enak banget. Enak banget ya. Nah, apakah keempat-empatnya ini bisa kita dapatkan secara bersamaan atau tidak? Menurutnya dengan bisa? Bisa. Kita coba akan bahas teman-teman sekalian. Akan saya ilustrasikan dengan sebuah hal yang sederhana. Saya akan bercerita tentang kisah nelayan. Berarti tugasnya nelayan ini kesehariannya sedang apa? Mencari ikan. Apakah hanya ikan yang dicari? Enggak, biasanya hewan laut yang lain juga kan ya? Oke, baik. Saya akan menceritakan sebuah hal yang inspiratif yang bisa menginspirasi panjenengan semuanya berkaitan dengan kisah nelayan. Bagaimana kisahnya? Perhatikan baik-baik ya. Suatu ketika di negeri Sakura, mana itu? Jepang ya. Di Jepang ini orang-orang itu punya kebiasaan.
yang berbeda dengan Indonesia. Kalau orang Indonesia dapat ikan, beli ikan, untuk dikonsumsi harus diolah dulu, betul ya? Kalau orang Jepang, ada nggak yang makan ikan dagingnya mentah-mentah? Ada? Kalau kebiasaan itu dilakukan di Indonesia, apakah semua orang Indonesia terbiasa dengan ikan mentah? Enggak. Tapi kenapa kok mereka itu punya kebiasaan? Nah, disinilah ya menariknya kisah dari seorang nelayan dan timnya. Suatu ketika nelayan ini pergi ya mencari sebagian karunia Allah di laut, salah satunya adalah ikan. Tujuannya untuk diperjualbelikan. Ketika dia mendapatkan ikan dari ya proses mencarinya beberapa jam di laut bersama timnya, rekannya, ikan-ikan itu karena perjalanannya cukup jauh dan memang ya membutuhkan waktu yang berjam-jam, ternyata ikan hasil tangkapan dari para nelayan itu mati ketika dijual di pasar. Umumnya kan memang orang Indonesia kalau jual ikan apa? Mati ya. Cuman dari kisah nelayan ini setelah berjam-jam ya melaut pergi untuk mencari ikan, ikan yang ditangkapnya itu akan dijual, ternyata sampai di darat setelah perjalanan balik pulang ikannya mati. Kemudian disajikanlah di pasar ya. Ikan yang baru ditangkap tapi dalam keadaan mati. Ternyata ekspektasinya tidak sesuai dengan yang ia harapkan. Pikirnya kalau ikannya baru ditangkap laku keras, terjual habis. Ternyata ikan yang baru ditangkap itu dalam keadaan mati dijual lakunya sedikit. Bahkan ada yang protes, membanding-bandingkan. Wajar nggak kalau konsumen itu kadang membanding-bandingkan? Wajar ya. Ada konsumen yang membanding-bandingkan ikan hasil tangkapan para nelayan ini dengan nelayan yang lainnya yang menjual ikan dengan jenis atau dengan berbeda jenis. Dikomentari oleh konsumen, ikan Anda mati. Coba deh perbaiki caranya, gimana caranya ikan Anda itu seger ya, tapi masih layak untuk dikonsumsi. Pantas ikan Anda itu ketika dibawa ke pasar nggak laku keras karena ikannya mati. Para konsumen ternyata selektif banget, pilih-pilih, dan dia tidak menginginkan ikan yang dibeli mati. Sehingga para konsumen itu tidak suka dengan tangkapan para nelayan yang ikannya mati. Sehingga para nelayan untuk kedua kalinya dia berpikir gimana caranya sesuai dengan permintaan konsumen agar ikannya terjual habis ya. Maka dia membawa es batu. Ya, pernah nggak nelayan bawa kayak gini? Ya, dia membawa es batu, kemudian ikan hasil tangkapannya setelah melaut itu dimasukkan dalam sebuah wadah, tapi biar seger sesuai dengan permintaan konsumen, ikannya dikasih es batu. Dan benar, setelah dibawa ke pasar, disajikan, pembelinya juga masih komentar. Benar, ikan Anda sudah berbeda dengan yang kemarin-kemarin. Ikan Anda sudah seger, tapi masih dalam keadaan mati. Kita menginginkan yang seger dan hidup. Wah ini, kalau pernah nggak ketemu konsumen yang kayak gitu? Hah? Penuh. Atau kita sendiri yang juga kadang menjadi konsumennya. Ya, banyak sekali permintaan. Tapi ternyata namanya pembeli istilahnya dikatakan sebagai seorang raja. Maka nelayan tadi yang juga sekaligus sebagai penjual ikan itu memikirkan cara yang ketiga. Dengan cara apa? Yaitu mereka melaut dengan membawa sebuah apa namanya? Drum ya. Kemudian diisi air, kemudian ikan hasil tangkapannya itu kan permintaannya tadi harus hidup dan segar. Dikasih yang segar tapi mati masih saja belum laku, akhirnya dia berusaha untuk menaikkan levelnya. Belajar lagi, akhirnya drumnya dibawa, kemudian ikan hasil tangkapannya masuk ke dalam drum itu. Kalau ikannya masuk ke dalam drum berisi air, ikannya kan otomatis hidup. Karena perjalanannya cukup jauh berjam-jam sampai di darat sesuai dengan permintaan konsumen, dia merasa lega. Nah, ini seharusnya ikan yang
kita jual laku keras. Ternyata teman-teman sekalian, cara yang ketiga ini setelah sampai di pasar, kemudian konsumennya komentar lagi. Apa komentarnya? Dicek, benar, ikanmu hidup, ya, hidup ikanmu bergerak aktif, tapi ikannya sudah lemes. Coba bayangkan, repot ini. Jadi ikannya itu sudah permintaannya satu seger, ya. Dikasih yang seger ternyata mau yang hidup. Dikasih yang hidup ternyata masih lemes. Banyak permintaan kayaknya ya. Akhirnya teman-teman sekalian, sebaiknya kalau kita posisinya sebagai penjual, wis padahal wis tuku gak tuku wis terserah ya. Insya Allah payu gitu ya. Ternyata enggak. Mereka itu masih saja menuruti untuk menaikkan level dirinya sebagai seorang nelayan dan penjual ikan agar apa? Konsumen itu bisa didapatkan dari banyak sisi. Termasuk konsumen yang ribet kayak gini. Ya, apalagi kalau Mas Didit misal di properti itu kan banyak permintaan ya, rumahnya pindah-pindah, desainnya, catnya dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, mereka itu never give up. Apa itu artinya? Tidak pantang menyerah. Jadi kalau ada problem, komentar negatif, justru yang disalahkan bukan yang komentar negatif, tapi dia mengacu pada dirinya sendiri. Dia never give up. Mereka akhirnya berusaha keras untuk mencari ide gimana caranya mereka berangkat nelayan, pergi melaut lagi, tapi sesuai dengan permintaannya. Apa tadi permintaannya? Ikannya harus segar. Yang kedua, hidup. Tidak boleh. Nah, kayak manusia aja, hidup segar tapi lemas ya, luar biasa. Mereka itu punya cara yang unik. Apa caranya? Caranya satu, ternyata ikan itu berpikir rundingannya gimana caranya ya agar semua masukan-masukan tadi itu bisa kita realisasikan. Ternyata mereka itu menggunakan drum-drum kecil tadi, tapi di setiap drum itu dimasukkan ikan hiu yang kecil. Jadi drum-drum tadi itu tetap digunakan, diisi air, ikan hasil tangkapannya dimasukkan, kemudian setiap drum dikasih ikan hiu kecil. Apakah ikan hiu kecil itu predator? Ya, bisa memangsa ikan lain? Bisa. Ternyata ide yang terakhir ini teman-teman sekalian sukses. Ketika ikan hiu kecil ini ditaruh di setiap drum yang berisi dari ikan tangkapan itu, otomatis ikan-ikan itu akan terus bergerak menghindar dari tangkapan hiu. Walaupun kena, nelayan akan paham bahwa yang dikorbankan pasti sedikit. Sedangkan yang terus aktif bergerak lebih lebih banyak. Harus ada yang dikorbankan sedikit dan yang banyak pasti masih tersisa. Namanya orang terus aktif bergerak, ya, sama seperti ikan ya. Ternyata setelah sampai di pasar, dijuallah ikan-ikan tadi. Ya, ikan-ikan tadi dijual. Kemudian ketemu dengan yang komentar tadi itu. Apa komentarnya tadi? Pengennya yang hidup, segar, nggak lemas. Ternyata semuanya lengkap ada. Dia katakan sana. Nah, ini yang saya cari. Ini yang saya cari. Ikannya hidup, ikannya segar, ya. Kemudian tidak lemes. Ternyata nelayan itu merasa senang karena cara yang terakhir yang dia gunakan sukses sehingga ikannya itu laku keras dibandingkan nelayan-nelayan yang lainnya. Dari kisah ini, pelajaran apa yang kira-kira bisa diambil? Coba, ada yang mau angkat tangan nggak kira-kira? Jadi kalau ada yang memperhatikan alur ceritanya, kira-kira ibroh atau pelajaran apa yang bisa diambil? Selalu memperbaiki diri. Di part yang mana dari penjelasan saya yang menjelaskan bahwa panjenengan ngambil ibroh atau pelajaran tentang selalu memperbaiki diri? Di part yang mana? Berarti masukan dari orang lain itu tujuannya untuk memperbaiki dirinya. Bagus, pintar. Coba, apa lagi yang bisa diambil dari pelajaran ini? Apa? Sabar.
Di part yang mana yang menjelaskan tentang sabar? Di bagian mana kisah saya yang menjelaskan tentang sabar? Pembelinya rewel. Emang kalau ada yang beli di Grab itu ada yang rewel masih? Oh. Rewelnya contohnya kayak apa? Kayak tadi juga mirip-mirip. Oh, banyak permintaan juga ya. Luar biasa. Nggak apa-apa. Makanya istilah pembeli sebagai raja itu ya memang harus dilayani gitu loh. Makanya menaikkan level. Tapi teman-teman sekalian, saya yakin jenengan paham kisahnya. Cuman saya menariknya dari sisi yang lain dulu. Apa sisi yang lain? Ya mungkin bisa benar. Kita harus memperbaiki diri dulu. Kemudian ada yang mengatakan sabar, ya. Kalau ada permintaan banyak, kita penjual ya sabar, ya. Sama, teman-teman sekalian. Dulu saya penjual keripik pisang. Jadi ketika sudah menikah beberapa lama, saya mau cari tambahan income dari bisnis selain dari profesi saya sebagai seorang guru. Apa itu bisnis yang saya kan adalah keripik pisang, ya keripik pisang Proling. Proling ini dari nama daerah asal saya, Probolinggo. Makanya keripik pisangnya Proling. Saya minta resep kepada Bude, ya, bibi saya di Probolinggo karena keripik buatannya khas banget. Jarang saya melihat keripik pisang yang kayak gini di Jember. Akhirnya saya berguru mempelajari resep apa yang digunakan. Ternyata bahan bakunya bisa jadi sama dengan orang lain, tapi resepnya yang berbeda, bumbunya yang berbeda. Bumbunya saya pelajari, saya buat di Jember, berkali-kali percobaan sukses. Saya coba buat produk keripik pisang laku keras. Tapi karena belum punya pekerja, saya sama istri saja yang bekerja, capek. Ya akhirnya bisnis itu kita hentikan dulu deh. Ya, tapi kualitasnya masih dirindukan. Bahkan ketika kita goreng keripik pisang lagi, masih banyak konsumennya. Ini sebenarnya peluang pasar. Cuma kami belum bisa merealisasikannya dalam skala yang besar, teman-teman sekalian. Betul, ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan juga dalam hidup, termasuk untuk menaikkan level kita, belajar lagi, sabar lagi, dan lain sebagainya. Cuman, saya ingin menarik dari hal yang lain. Kecilkan dulu Mas Bina. Teman-teman sekalian, yang menarik dari apa yang saya kisahkan ini, itu sebenarnya keberadaan ikan hiu kecil. Tadi ikan hiu kecil ini bisa membuat apa? Siapa yang aktif? Ternyata keberadaan ikan hiu kecil di setiap drum itu membuat ikan-ikan yang lainnya aktif bergerak. Betul? Betul. Makanya saya katakan teman-teman sekalian, ikan hiu kecil ini kita butuhkan untuk menjalani skenario hidup ini. Dan ikan hiu kecil ini saya istilahkan sebagai masalah. Sekarang saya tanya, siapa yang selama hidupnya tidak pernah dapat masalah? Angkat tangan. Sekarang saya tanya kebalikannya, siapa yang merasa selama hidupnya banyak masalah? Kalau kita kalkulasikan, mulai dari kita balik ya sampai sekarang dikumpulkan banyak nggak masalahnya? Banyak, banyak. Teman-teman sekalian, ikan hiu kecil ini saya istilahkan sebagai masalah dalam hidup. Kadang teman-teman sekalian, Allah itu tidak langsung mengabulkan doa kita ketika kita meminta kepadanya. Padahal Allah menjanjikan, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan. Tapi kadang timingnya kita nggak bisa memperkirakan kapan tolongan dan jawaban Allah kepada doa-doa kita. Kadang Allah menunda. Menunda dengan apa? Kan kasih masalah. Diuji dengan harta. Ada di antara kita yang pernah diuji oleh Allah dengan harta? Ada teman-teman sekalian. Ada. Dulu saya pendapat kurang lebih 150.000 dibayar per bulan ketika ngajar. Waktu itu posisi saya sudah sebagai seorang suami, sudah menikah.
punya anak satu, pendapatan dari sekolah 150.000 rupiah. Bahkan istri sempat bilang, Bi, tahu nggak Bi, waktu Abi pendapatannya masih minim sekali. Kenapa, Mi? Ketika kita masak, Umi masak menyiapkan untuk Abi ya, kita nggak punya lauk selain tahu, tempe, dan lain sebagainya. Abi pulang kerja, kemudian Abi tanya ke Umi, Mi, sudah makan atau belum? Jawaban Umi, sudah. Tahu nggak, Bi? Lauk yang Umi makan itu nggak Umi sentuh. Semata-mata biar Abi bisa makan nasi bersama lauknya. Jadi bayangkan teman sekalian. Jadi istri itu sampai menahan dirinya untuk memakan lauknya demi hanya untuk agar saya bisa memakannya. Terus apa yang dimakan istri? Ternyata istri makannya hanya sekedar nasi, mungkin kecap dan ditambahi kerupuk. Nah, sebegitunya. Ketika waktu itu 2012-2013, saya masih digaji 150.000 per bulan. Bukan hari, per bulan. Diuji dengan harta teman sekalian. Tapi saya bersyukur saya dapat masalah dalam konteks harta. Saya dapat ujian di situ, saya bersyukur karena dengan ujian itu kadang kita justru semakin menjadi lebih kuat, sabar dan semangat kerja. Betul nggak kira-kira? Betul. Ada lagi yang diberi hiu kecil sama Allah dalam konteks keturunan. Ada bertahun-tahun menikah tapi belum punya anak. Ada yang diuji dengan penyakit, teman-teman sekalian. Betul. Ada yang punya penyakit? Ada. Justru teman-teman sekalian, ikan hiu kecil ini sebenarnya adalah skenario hidup dari Allah untuk menguatkan kita. Makanya tidak semuanya kalau 4 pilihan itu Anda hidup di dunia bisa tenang, belum tentu. Allah kadang kasih pikiran galau, susah, dan lain sebagainya. Kalau kita pengen bahagia, apakah seumur hidup kita bahagia? Enggak. Kadang Allah memberikan kita kesedihan, kehilangan. Betul? Betul. Maka teman-teman sekalian, tidak semuanya proses hidup itu akan tenang dan tidak semuanya akan bahagia. Termasuk tidak semua apa yang kita lakukan di hidup cukup. Kadang Allah ngasih hiu kecil kepada kita. Sekarang saya tanya kepada panjenengan. Setelah saya menjelaskan tentang hal yang sederhana ini. Rahasia skenario hidup yang Allah susun untuk kita sebenarnya baik nggak untuk kita? Yakin nggak ini? Yakin. Maka teman-teman sekalian harus paham bahwa skenario hidup dari Allah pasti yang terbaik. Saya sangat yakin, betul teman-teman. Saya sudah merasakan ya bagaimana diuji dengan harta, diuji dengan anak, diuji dengan sakit, dan diuji yang lainnya yang mungkin itu terjadi pada saya dan berbeda dengan ujian yang dirasakan oleh orang lain. Tapi saya bersyukur Allah menghadirkan hiu kecil dalam kehidupan saya dan rumah tangga saya. Justru Allah kadang ingin menguatkan pijakan saya. Kadang Allah ingin meyakinkan saya bahwa tidak ada yang bisa menolong Anda, kita selain Allah Subhanahu wa taala. Betul teman-teman sekalian? Kita butuh hiu kecil ini teman-teman sekalian. Mas Gendon, next. Coba teman-teman perhatikan sebuah ilustrasi dari kata-kata orang bijak yang saya cuplik pada slide ini. Jika kita menanam cabai, maka rumput masih kemungkinan untuk tumbuh di sekitar tanaman cabai itu. Betul apa salah? Tapi jika kita memelihara rumput, maka tidak mungkin cabai itu akan tumbuh. Betul? Betul. Jika kita menanam kebaikan dalam hidup, saya yakin ada saja orang yang gak suka dengan apa yang kita lakukan. Betul nggak, Erik? Ada banyak komentar negatif. Semua dikomentari negatif. Tapi kalau teman-teman sekalian, kita berbuat buruk terus,
berbuat buruk terus, berbuat buruk terus. Kebaikan itu sulit untuk menyertai. Kebaikan itu sulit untuk menyertai. Maka saya katakan teman-teman sekalian, kita butuh hiu kecil. Kita butuh hiu kecil teman-teman sekalian. Kenapa? Karena hidup itu akan sepaket dengan yang namanya masalah. Maka bagi orang yang baru berumah tangga, dia akan merasa tenang, senang di awal-awal. Coba nanti beberapa tahun setelah berumah tangga, saya yakin, sesabar-sabarnya suami, sesabar-sabarnya istri, saya yakin percekcokan itu ada. Betul nggak? Perbedaan pendapat itu ada, betul? Ada. Maka teman-teman sekalian, nikah itu jangan dilandasi karena hanya semata cinta. Saya ulangi katakan saya. Nikah itu jangan didasari semata-mata karena cinta. Ya, makanya Rasul mengasih tips, nikahlah ya dengan 4 hal yang harus dicari. Yang pertama apa ya? Agama. Yang kedua, apa? Ilmunya, kedudukannya. Apa lagi? Keturunannya. Ya. Dari konsep-konsep yang ini, Rasulullah tidak pernah menyelipkan karena cinta. Gak ada. Gak ada rumusnya ini di dalam Islam. Nikah itu karena cinta. Cinta itu, teman-teman sekalian, bisa tumbuh dengan proses. Betul nggak? Bisa tumbuh dengan proses. Maka teman-teman sekalian, nikahlah. Ya, jika ingin mencari ridho Allah, terima dengan konsekuensi apa yang kita Rasulullah ajarkan kepada kita. Karena agama kita, karena keturunan kita, karena kesolehannya, ya, karena nasabnya, karena ilmunya, ya, boleh. Gak ada rumusan cinta di dalam Islam. Karena cinta itu bersemi dengan proses. Saya pun menikah bukan karena cinta. Karena cinta itu berproses, ya, berproses. Maka teman-teman sekalian, saya ulangi, hidup itu akan sepaket dengan yang namanya masalah. Itu masih dalam masalah rumah tangga. Ketika sudah punya anak, akan punya masalah nggak? Ketika punya anak, akan punya masalah lagi nggak? Masalah lagi. Ya, luar biasa sekali. Ketika nikah, masih kemungkinan ada masalah nggak dengan ibu atau dengan mertua? Oh masih, jangan kenceng-kenceng ya. Jangan kenceng-kenceng ya. Ketika nikah, masih ada kemungkinan masalah nggak dengan tetangganya? Masih. Makanya teman-teman sekalian, hidup itu butuh hiu kecil. Yang kadang dengan kehadiran hiu kecil itu kita mikir, kita bergerak aktif untuk bisa lebih kuat dalam menjalani kehidupan ini. Gak ada ceritanya orang yang hidup satu pun di dunia ini yang lepas dari yang namanya ujian hidup. Pasti akan diuji. Anak sekolah saja yang tidak menjalani ujian hidup, hanya ujian pendidikan di sekolahnya, pasti semuanya akan diuji. Betul nggak? Sekalipun di situ ada anak kepala sekolah, butuh diuji nggak? Butuh. Teman-teman sekalian harus perhatikan. Quran surat Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. Allah sudah menegaskan kepada kita. Apa yang Allah tegaskan? Perhatikan. Apakah manusia mengira bahwa mereka itu dibiarkan untuk menjalani kehidupan ini, kemudian dia berkata, aku sudah beriman kepada Allah, kemudian mereka tidak diuji. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan saya sudah beriman kepada Allah, apakah mereka sudah otomatis akan dimudahkan jalannya untuk menuju surganya Allah tanpa halangan sama sekali? Ya. Allah yang menegaskan kepada kita.
bahwa jangan sampai kita mengira bahwa kita hidup setelah kita mengatakan beriman tidak diuji. Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum kita. Orang-orang yang terdahulu. Diuji juga. Para nabi diuji gak sama Allah? Diuji, teman-teman sekalian. Sehingga Allah benar-benar tahu siapa di antara kita orang-orang yang benar-benar tulus dan orang-orang yang berdusta di hadapan Allah dengan keimanannya. Ini skenario dari Allah. Makanya kalau teman-teman ada masalah, jangan anggap masalah itu hanya sebagai hukuman dari Allah. Hanya sebagai sanksi dari Allah. Justru kadang itu hadiah. Hadiah. Kenapa kau Ustaz bisa mengatakan hukuman masalah itu adalah hadiah dari Allah? Kadang dari masalah itu kita bisa bangkit dan bisa berbenah. Betul? Betul, teman-teman sekalian. Ada orang yang ingin dinaikkan oleh Allah derajatnya. Dia kayaknya minta ampun. Nah, suatu ketika Allah uji dengan sebuah penyakit, kemudian hartanya bisa habis. Tapi setelah hartanya habis, apa yang terjadi? Dia sadar bahwa semua yang ia miliki sebenarnya hanya titipan. Betul nggak kira-kira? Titipan. Tahu petinju Muslim yang terkenal zaman dulu? Siapa namanya? Muhammad Ali. Seorang syekh, seorang ustadz pernah bertemu beliau di Riyadh, di Arab Saudi. Ketika ketemu dengan Muhammad Ali, ustadz itu, syekh itu menyampaikan. Apa yang disampaikan? Waktu itu Muhammad Ali sudah punya penyakit yang namanya penyakit saraf yang ada di kepalanya sehingga menyebabkan motoriknya menurun drastis. Kesadarannya berkurang. Ketika dia bertemu dengan Muhammad Ali yang punya julukan The Greatest, apa itu The Greatest? Yang terbesar, ya, yang terkuat. Kemudian dia bertemu dengan Muhammad Ali yang kena penyakit seperti itu dengan terbatah-batah. Muhammad Ali mengatakan penyakit ini adalah hadiah dari Allah. Karena dengan penyakit ini sebenarnya yang dijuluki the greatest bukan saya, tapi Allah. Maka Ustadz itu menyampaikan Muhammad Ali waktu itu terbatah-batah ngomongnya. Nggak jelas tapi terdengar dan masih bisa diartikan. Dia benar, the greatest. Dia dijuluki yang terbaik, yang termegah, yang terkuat. Tapi setelah Allah uji sedikit saja dengan rasa sakit yang menggerogoti tubuhnya termasuk otaknya sehingga berpengaruh pada seluruh motoriknya, dia mengatakan ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan penyakit ini saya sadar bahwa yang besar, yang kuat hanya Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian. Makanya teman-teman sekalian kalau kita cek apa yang sebenarnya Allah titipkan pada kita, itu juga suatu saat akan kembali kepada Allah. Betul nggak kira-kira? Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kamu saya sudah titipkan harta. Apa yang kamu lakukan dengan hartamu? Saya sudah titipkan anak kepadamu. Apa yang kamu lakukan dengan anakmu? Saya sudah titipkan ilmu. Apa yang kamu lakukan dengan ilmumu? Saya sudah titipkan keluarga yang bisa membuat kamu lebih tenang ketika pulang kerja dan lain sebagainya. Apa yang kamu bimbing untuk keluargamu? Saya sudah titipkan teman-teman yang baik untukmu. Apa yang kamu bisa kontribusikan untuk teman-temanmu? Semua teman-teman sekalian ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Maka ketika ada masalah teman-teman sekalian, larinya jangan jangan ya. Orang itu kadang kalau pikirannya sedang kalut, tindakannya itu bisa di luar kontrol. Betul? Betul. Ya. Yang kok keras banget yang perempuannya. Ada masalah apa sebenarnya? Ya. Teman-teman sekalian, kita itu punya akal untuk berpikir, ya.
Ketika kita pelajari konsep berpikir, ternyata itu orang-orang Jepang kenapa kok bisa banyak kasus bunuh diri? Ternyata mereka itu banyak tekanan hidup. Banyak tekanan hidup ditopang dengan sesuatu yang lemah. Karena mereka nggak punya iman. Sehingga ketika masalah hidupnya terasa berat, larinya apa? Bunuh diri. Sebenarnya kalau boleh saya tanya, bunuh diri ini sebenarnya adalah kehendak manusia apa kehendaknya Allah? Bukan kehendaknya Allah. Oke, ini yang akan kita bahas. Jadi jangan sampai salah mengartikan. Saya akan bahas tentang skenario Allah dalam kehidupan kita. Teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang perbuatan manusia, maka kita itu disajikan dengan sebuah fakta, ya. Yang pertama, bahwa ternyata kita itu punya pilihan untuk melakukan sesuatu secara bebas ketika berada di wilayah yang kita kuasai, di bawah kendali kita. Kita makan, itu kan di bawah kendali kita. Milih makanan juga di bawah kendali kita. Kita berpakaian di bawah kendali kita. Pakaian apa yang kita pakai juga di bawah kendali kita. Kemudian ternyata area yang kedua adalah area yang menguasai kita. Artinya ketika kita diciptakan sama Allah, kita nggak bisa memilih. Contohnya apa Ustadz? Kita dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Pilih, ya Allah aku pengen laki-laki gitu. Pilih. Nggak pernah pilih. Nggak pernah. Maka wilayah ini adalah wilayah yang menguasai manusia. Manusia itu tidak punya banyak pilihan di sini. Yang ada hanya menerima. Tapi kalau di area yang dikuasai oleh kita, ada nggak pilihan di situ? Banyak di situ teman-teman sekalian. Kalau nanti kita memilih dan lain sebagainya, disitulah diberlakukan hisab, perhitungan dari Allah terhadap perbuatan manusia. Kalau hisabnya itu baik, sesuai syariat, maka dia akan diganjar oleh Allah pahala. Tapi kalau seandainya manusia itu memilih sesuatu yang Allah larang, maka Allah akan hisab dia dengan balasan dosa. Disinilah peran manusia yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, area kedua ini dibagi menjadi dua, yaitu terikat dengan nizamul wujud dan di luar nizamul wujud. Nah, ini yang akan saya bahas. Biar sederhana, saya contohkan. Ketika kita berbicara tentang masalah qada dan qadar, di wilayah yang kedua, masih ingat wilayah yang kedua apa? Wilayah yang menguasai manusia, ya, wilayah yang menguasai manusia. Manusia punya pilihan di situ? Nggak punya pilihan. Teman-teman sekalian, apa yang dimaksud dengan nizamul wujud itu? Ya, nizamul wujud itu adalah sesuatu yang Allah tetapkan pada kita, di mana tidak ada banyak pilihan manusia untuk memilih. Contohnya, kapan manusia itu hidup, kapan manusia itu mati. Ya, kalau Allah takdirkan pada hewan itu bisa terbang, ternyata manusia tidak bisa terbang. Ini adalah bagian nizamul wujud yang Allah tetapkan untuk kita manusia. Kalau ada hewan yang bisa berenang di permukaan air, ternyata manusia tidak bisa berenang atau berjalan di atas permukaan air atau pas di permukaan air. Kemudian Allah juga menakdirkan kepada kita, menentukan kepada kita bahwa kita itu tidak punya kemampuan untuk menciptakan warna bola mata. Betul? Betul, nggak ada. Kemudian bentuk kepalanya, rambutnya, warna tubuhnya, kita tidak punya andil di situ teman-teman sekalian. Kalau kita berbicara wilayah ini, apakah kita akan dihisab di sini? Enggak. Kapan kita hidup? Allah nggak akan tanya. Kapan kita mati? Allah nggak akan tanya. Kenapa kamu tidak bisa terbang? Allah juga nggak akan tanya. Ya, kenapa kamu tidak bisa berjalan di atas air? Allah juga nggak akan tanya. Karena ini wilayah yang menguasai manusia. Manusia tidak diberikan pilihan untuk memilih. Sedangkan yang ghairu nizamul wujud itu adalah kejadian benda menimpa benda. Tapi walaupun benda menimpa benda, ini juga tidak ada hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, seseorang terjatuh dari atas tembok. Kemudian
menimpa orang yang ada di bawahnya sampai mati. Apakah orang jatuh itu bisa milih tempatnya? Nggak bisa kan? Ada nggak kejadian orang jatuh di atas menimpa orang yang ada di bawahnya? Ada kemungkinan? Ada kalau disengaja. Yang tidak sengaja pun ada. Nah, konteks goiru nizamul wujud adalah konteks di mana manusia itu ya tidak punya pilihan untuk memilih. Sehingga ketika ada orang yang terjatuh dari atas genteng, menimpa orang yang di bawahnya mati, maka penyebabnya dia tidak akan ditanya sama Allah. Kenapa kok kamu jatuh ke orang itu? Paham maksud saya? Karena ini adalah wilayah yang menguasai manusia. Manusia tidak akan dihisap. Contoh lagi, yang kedua. Seseorang maunya menembak burung, tapi secara tidak sengaja ternyata kena orang. Orangnya yang ditembak mati. Apakah wilayah ini berada di kendali manusia? Pelurunya itu nyasar? Enggak. Ya, kalau nembaknya burung, ya, cuman pelurunya tiba-tiba nyasar. Nah, itu di luar kendali manusia. Jadi manusia tidak akan dihisap ketika tidak sengaja. Paham maksud saya? Tapi kalau sengaja ikut musuhku tat. Nah, kebetulan ono burung di situ ya. Aku tak nembak manu ayo, tapi nyasar sing iku. Nah, itu berarti kesengajaan. Berarti itu berada di wilayah yang pertama. Paham maksud saya? Contoh yang ketiga, kecelakaan pesawat. Apakah orang kecelakaan pesawat itu bisa memilih tempat untuk kecelakaan? Ya, nggak bisa teman-teman sekalian. Aku Pak pilot pesen ya di pasar gitu ya kecelakaan, nggak bisa. Ya, kecelakaan kereta api, mobil yang baru-baru ini kemarin kecelakaan apa itu? Yang mobil truk itu kereta api kan ya? Apakah Pak sopir itu ya punya pilihan untuk memilih untuk satu, ya Allah macet semoga di sini. Bisa? Nggak bisa. Itu terjadi secara alamiah. Sunnatullah. Allah yang menentukan ya sehingga dia kabur ya makanya terjadi kecelakaan. Pada konteks goiron nizamul wujud ini tidak akan dihisap selama bukan sengaja. Sampai di sini ada yang mau dibahas? Coba pahami. Jadi teman-teman sekalian, pahami konteksnya adalah ketika manusia itu diberikan pilihan berarti mereka berada di wilayah yang dikuasai oleh sehingga banyak pilihan. Sedangkan yang kedua ini area yang menguasai manusia di mana manusia itu tidak punya banyak pilihan. Inilah yang disebut dengan qada Allah. Jadi kalau seandainya ada yang tanya tentang kasus bunuh diri, itu kira-kira masuk wilayah yang mana? Dikuasai atau yang menguasai? Ada hisab nggak kira-kira? Tapi nanti akan kita preteli teman-teman sekalian. Jadi di wilayah qada Allah yang Allah tetapkan tadi itu tidak akan pernah dihisab. Nah, karena dia tidak bisa memilih. Jadi hakikat qada itu teman-teman sekalian, secara kesimpulan setiap keputusan yang Allah tetapkan yang manusia tidak dimintai pertanggungjawaban atasnya. Sampai di sini? Jadi qada Allah itu tidak akan pernah dihisab. Kita terlahir sebagai seorang laki-laki, kita punya mata dua, kita punya hidung satu, kita punya mulut satu. Allah nggak akan pernah tanya. Kita lahir di Jember, kita lahir di Amerika, kita lahir di Eropa. Allah nggak akan tanya. Karena itu adalah wilayah Allah. Ketetapan yang berlaku bagi manusia. Sedangkan hakikat qadar, ada kan rukun iman ya? Qada dan qadar. Qadar itu adalah semua perbuatan baik yang berada di area pertama dan area yang kedua tadi saya bahas, semuanya terjadi karena benda menimpa benda, ya, atau khasiat dari benda itu, ya, bersifat baku dan tidak bisa dilanggar. Nah, ini akan saya bahas. Qada sudah kita bahas. Sekarang qadar, teman-teman sekalian. Ini saya singkat ya, teman-teman sekalian. Misalkan setiap benda itu punya khasiat. Ya, benda itu punya khasiat. Contoh misalkan kalau kita berbicara tentang api, dia punya khasiat atau sifat khusus yang melekat pada api.
Apa itu sifatnya? Bisa membakar, panas kan ya? Apakah manusia di situ yang berperan untuk menciptakan sifatnya? Enggak. Wilayah siapa? Allah. Pisau setelah dibuat dari besi, diruncingkan, ditipiskan, tajam, kemudian dia punya khasiat bisa untuk memotong, ya. Apakah itu manusia yang menciptakan besi? Bukan, unsur alam, ya. Manusia hanya mengolah, ya, tapi sifatnya Allah yang menciptakan. Roti ketika kita makan, nasi yang kita makan bisa mengenyangkan, apakah itu perbuatan manusia? Dalam hal rotinya, sifat rotinya ya, bukan dalam hal makannya. Dalam hal rotinya, apakah itu wilayah manusia? Kan, ya. Roti, makanan yang kita makan ternyata membuat kita kenyang, itu adalah fitrah, khasiat dari perut kita. Paham maksud saya? Ya, dan inilah yang disebut dengan qadar. Ini yang disebut dengan qadar. Kadar atau khasiat yang melekat pada sebuah benda. Dan kadar tadi yang melekat pada benda-benda tadi tidak akan dihisap. Nah, itu pentingnya. Jadi nggak akan dihisap sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun itu berhak mencabut sewaktu-waktu khasiatnya. Gimana Ustadz maksudnya? Contoh misalkan. Api sifatnya tadi bisa apa? Panas, membakar. Ada nggak api yang dengan izin Allah tidak terasa panas? Kejadiannya apa? Nabi Ibrahim. Paham? Yang hanya menentukan Allah. Nggak boleh dicoba. Nggak boleh dicoba. Ah, saya tak buktikan. Apakah saya punya kekuatan seperti Nabi Ibrahim gitu ya? Nggak bisa, teman-teman sekalian. Yang mencabut itu bukan Nabi Ibrahim, tapi Allah yang menentukan kadar ya dalam setiap khasiat masing-masing benda. Nah, khasiat ini teman-teman sekalian, poinnya perhatikan, bebas digunakan oleh manusia. Manusia bebas untuk menggunakan pisau, betul? Manusia bebas untuk menggunakan api, betul? Betul. Nah, ketika manusia itu diberikan pilihan untuk bebas menggunakan benda-benda yang mempunyai khasiat, maka disitulah ada yang namanya hisab. Di situ yang ada namanya hisab. Manusia tidak akan ditanya kenapa api kok bisa membakar, tapi manusia akan ditanya kenapa kamu bermain korek api kemudian membakar rumah tetangga. Itu yang akan dihisab. Paham maksud saya? Jadi bukan apinya, sifat apinya, tapi perbuatan apa yang manusia lakukan itu ya dengan khasiat-khasiat pada benda tadi. Jadi akan dihisab sama Allah karena ini berada di wilayah pilihan manusia. Ketika digunakan sesuai syariat, ya, maka dia akan mendapatkan pahala. Ketika bertentangan dengan syariat, maka dia akan mendapatkan siksa. Ini yang disebut dengan qadar. Jadi kalau ada istilah beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruk, itu maksudnya terhadap apa-apa yang Allah tentukan baik, ya, dan buruk sesuai dengan pandangan kita masing-masing, teman-teman sekalian. Buat apa Ustadz Allah menciptakan api? Kan bisa terbakar semuanya. Dari sudut pandang manusia. Tapi ternyata ada manusia yang menganggap, ya alhamdulillah ada api. Kalau nggak ada api, bingung kita untuk masak. Betul nggak? Betul. Jadi sudut pandang baik buruknya itu kalau didasarkan pada manusia, repot. Repot. Ya, teman-teman sekalian. Makanya di sini, kalau kita berbicara tentang kodok dan kodar, harus paham dulu definisinya. Kodok itu ketetapan yang Allah tetapkan pada kita, di mana manusia tidak punya pilihan, sedangkan kodar itu adalah khasiat yang ada pada setiap benda. Termasuk bagaimana dengan tubuh kita. Tubuh kita itu juga memiliki khasiat masing-masing organ. Contohnya misalkan, mata bisa digunakan untuk melihat. Apakah Allah akan menghisap? Kenapa kamu kok punya mata bisa melihat? Yang Allah hisap, apa yang kamu lihat. Paham bedanya? Bukan apa organnya. Kenapa kok kamu punya organ mata? Kenapa kok kamu punya telinga bisa mendengar? Allah nggak tanya teman-teman, tapi yang Allah tanya nanti apa yang kamu dengar. Paham maksud saya? Paham. Nah ini jadi tubuh manusia itu punya khasiat masing-masing. Inilah yang disebut dengan qadar, qadarullah, kadar yang Allah tetapkan pada benda termasuk organ tubuh.
tidak dihisap di wilayah ini. Ya, tidak dihisap, tapi yang dihisap di sini. Ketika kadar-kadar tadi itu, khasiat yang Allah tetapkan pada tubuh kita, itu kita gunakan. Baru di sini ada hisap, ya. Manusia akan dihisap ketika melihat sesuatu yang diharamkan Allah. Betul? Betul. Allah, manusia tidak akan dihisap. Kenapa kamu punya mata bisa melihat? Enggak benar. Tapi yang Allah tanya adalah apa yang kamu lihat dengan mata yang Allah sudah anugerahkan bisa melihat. Ya. Kenapa kamu bisa lapar? Allah juga nggak akan tanya. Tapi ketika kamu lapar, apa yang kamu lakukan? Baru itu yang akan dihisap teman-teman sekalian. Jadi kalau seandainya digunakan sesuai syariat, maka dia akan mendapatkan pahala. Kalau bertentangan dengan syariat, maka dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada contoh kasus yang tadi saya sebutkan, bunuh diri ya. Oke, kita bahas. Kalau sudah paham qada dan qadar, kita preteli satu persatu. Cek teman-teman sekalian. Kasus manusia bunuh diri dengan menusukkan pisau sampai mati kepada orang lain. Bagaimana hal ini dijelaskan? Maka untuk menjelaskannya, kita akan uraikan kejadian demi kejadian yang saya ilustrasikan. Contoh, mengapa dia bisa bunuh diri? Oh, ternyata bunuh dirinya karena diputus cinta oleh pacarnya. Ada fakta kayak gini? Ada, ya. Jadi bunuh diri karena diputus cinta, sehingga hatinya sangat pedih. Betul. Sakit nggak hatinya? Sakit ya? Sakitnya di mana? Oh, sakitnya di sini ya. Oke, kita perhatikan agar kita paham posisi kita mana yang dihisap, mana yang tidak. Jadi, kasus ilustrasi ini seorang yang diputus cinta oleh pasangannya karena ada masalah tertentu sehingga hatinya bisa pedih. Teman-teman sekalian, kejadian diputus cintanya pada waktu itu wilayah qada Allah. Jadi putus cintanya terjadi pada tanggal itu wilayah qada Allah. Kita nggak bisa memilih karena dia menimpa pada dirinya. Maka Allah nggak tanya, kenapa kamu putus tanggal 2? Gitu. Allah nggak tanya. Kenapa kamu putusnya malam-malam? Allah juga nggak tanya. Karena itu wilayah Allah. Kemudian hatinya merasa pedih. Nah, disitulah hati punya khasiat. Bisa merasakan kepedihan. Itulah yang disebut dengan qadarullah. Kadar yang Allah berikan kepada organ yang bernama hati. Kalau berkaitan dengan qadarullah, maka apakah akan dihisap? Enggak. Karena memang hati ya bisa merasakan. Paham maksud saya? Oke, dalam konteks ini, kemudian ketika hatinya pedih, catat, perhatikan. Dia memiliki pilihan kebebasan untuk memilih. Apakah dia akan bertobat atau akan bunuh diri? Apakah ini wilayah manusia? Wilayah manusia. Dia ternyata memilih untuk bunuh diri. Kira-kira dihisab nggak sama Allah? Dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Dengan apa dia bunuh diri? Dia juga punya pilihan kebebasan untuk memilih. Memilih meminum racun atau menusukkan pisau, ya. Racun dan pisau ini masing-masing punya khasiat. Kalau racun bisa membahayakan tubuh, pisau bisa memotong. Itu yang disebut dengan qadarullah. Qadar Allah. Apakah akan dihisap racun itu? Apakah akan dihisap pisau itu? Tidak. Kemudian ternyata dia memilih pisau. Kira-kira kalau dia sudah memilih pisau, kemudian dia bunuh diri, menusukkan ke dalam dirinya, tubuhnya, dihisap nggak sama Allah? Dihisap. Pisaunya dihisap nggak? Enggak. Khasiat pada pisau tidak akan dihisap, tapi wilayah manusia ketika memilih pisau untuk menusukkan ke dalam dirinya, itu akan dihisap oleh Allah. Pisau memiliki khasiat untuk merusak tubuh manusia. Inilah yang disebut dengan qadarullah. Tidak akan dihisap oleh Allah. Dia memahami bahwa menusuk pisau bisa mematikan dirinya. Makanya aktivitas tadi itu berada di wilayah pilihannya dan akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika pisau itu menghujam ke dalam dirinya, kemudian mati, apakah matinya itu ya dihisap oleh Allah? Enggak. Maksudnya kondisinya itu ya. Ini adalah qada Allah. Jadi mati tanggal sekian. Ada yang tahu? Mati besok, ada yang tahu? Enggak ada. Allah enggak akan tanya. Kenapa kamu mati hari Rabu? Ya. Ya.
Orang pun sekali merencanakan kematian seseorang, kalau tidak datang ajalnya, bisa nggak selamat? Jadi orang merencanakan membunuh seseorang pada hari Sabtu, tapi kalau Allah tidak mengizinkan, bisa nggak orang yang mau dibunuh selamat? Bisa? Bisa. Bisa. Itu adalah wilayah qada Allah kapan dia mati. Tapi kalau proses sebelum mati, itu wilayah manusia. Paham sampai sini? Nah, itulah wilayah tentang qada dan qadar. Sampai di sini, ada yang mau disampaikan? Ya, betul. Betul. Oke. Oh, hukumnya. Ya, hidup kan nggak ada yang tahu gitu ya. Tapi kalau manusia itu kok bisa memilih. Ah, betul. Oh, tanggal cantiknya. Oke. Manusia itu, teman-teman sekalian, punya pilihan untuk memprediksikan HPL. Ya, hari persalinan. Ya. Sekarang saya tanya, ada nggak peluang rencana itu luput dari tanggalnya? Ada peluang nggak kira-kira? Nah, itulah wilayah Allah yang menentukan. Jadi manusia itu hanya punya rencana untuk mewujudkan. Jadi kalau misalkan diputuskan oleh ilmu kedokteran, oleh dokternya langsung, dia harus sesar tanggal sekian, ada kemungkinan nggak Allah punya rencana lain? Ada? Ada. Maka posisi hidup kapan kita datang di dunia ini, Allah yang menentukan. Manusia hanya bisa memprediksikan sesuai dengan ilmu pengetahuannya yang masih bisa kemungkinan luput dari itu. Paham maksud saya? Contoh misalkan, gimana Ustadz Allah bisa menentukan sesuatu yang di luar prediksi tadi? Sudah diprediksi minggu operasi Ustadz. Tapi kok jenengan bilang tadi Allah jika tidak mengizinkan bisa jadi. Contoh misalkan ibunya sudah meninggal duluan. Ya kan? Otomatis anak yang dikandungnya juga meninggal. Makanya hidup itu hak prerogatif Allah. Kita nggak akan dihisap di situ. Kapan kita hidup nggak akan dihisap. Dengan cara apa kita dilahirkan juga nggak akan dihisap. Bagi yang baginya, teman sekalian. Paham maksud saya? Nah, itu wilayahnya. Ada lagi yang mau dibahas. Jadi kalau untuk melihat kehidupan itu, pastikan sesuai dengan pemahamannya. Wilayah Allah atau wilayah kita. Masnya, mau tanya? Silakan. Iya. Betul. Pengen kaya? Ah, ah. Oh ya, terus. Jadi nggak butuh doa. Terus. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi teman-teman sekalian, doa itu, teman-teman sekalian bisa merubah takdir yang Allah tetapkan. Walaupun itu wilayah Allah, kita nggak tahu takdir kita seperti apa ke depannya. Hanya Allah yang tahu. Kalau ada statement, saya bisa kaya tanpa doa, ya bisa jadi. Betul. Terus fungsi doa itu bukan untuk memperkaya diri, ya. Fungsi doa itu adalah untuk meneguhkan kita itu butuh Allah. Paham maksud saya? Jadi tidak semua doa yang kita panjatkan itu otomatis terkabul di dunia, betul nggak? Betul, Allah timingnya tunda selama persyaratannya terpenuhi. Salah satunya para ulama mengatakan, Anda ketika berdoa dengan Allah ada hijab di antara Allah dan Anda terhadap keinginan kita, nggak akan pernah sampai sama Allah. Apa hijabnya itu? Dosa. Jadi kalau seandainya kita berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita masih ya banyak dosa yang harus diselesaikan kadang,
maka hak Allah untuk menunda doa itu. Paham maksud saya? Jadi doa itu bukan untuk agar kita bisa merealisasikan cita-cita, tapi doa itu untuk menegaskan kita masih butuh Allah. Perkara Allah ngabulkan doa kita, kita nggak bisa memilah. Ya Allah kabulkan besok ya. Saya penting besok soalnya butuh itu. Nggak bisa. Saya ingin membantah dia ya Allah ya. Bahwa kalau dia kaya bisa usahanya sendiri, saya akan buktikan. Saya kaya bisa dengan mohon sama Allah. Besok ya Allah ya. Saya tunggu jam 1 ya. Saya masih di Grand gitu ya. Itu bukan wilayah kita. Jadi wilayah kita itu hanya menunjukkan eksistensi sebagai seorang hamba yang menaruh harap sama Allah. Wilayahnya Allah, biarkan Allah yang bekerja. Kadang Allah tidak mengabulkan doa kita, tapi justru menghilangkan sesuatu yang Anda inginkan kepada orang lain. Dengan caranya Allah. Paham maksud saya? Iya. Jadi fungsi doa itu untuk menegaskan kita itu adalah hamba Allah yang masih butuh sama Allah. Kalau masalah dikabulkan, hak prerogatif Allah. Wilayahnya Allah. Kita nggak berhak. Tapi wilayah manusia juga berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cara Allah itu unik teman-teman sekalian. Ya, itu. Jadi bebas orang itu mengatakan saya bisa kaya tanpa doa, ya bisa. Ya, bisa. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Tapi jangan merasa bahwa berarti saya tak buktikan lah gitu. Apakah karena memang rezeki Allah itu beda-beda. Nanti ya, rezeki yang Allah kasih kepada kita kan beda-beda. Ada pembahasannya sendiri. Masalah rezeki. Insya Allah saya kemas dalam judul magnet rezeki. Ya, insya Allah itu. Sampai di sini dulu. Pada konteks qadha dan qadar ini. Skenario Allah untuk memberikan kebebasan kepada manusia di satu sisi dan manusia tidak diberikan pilihan di sisi yang lain. Kalau manusia diberikan pilihan, akan ada hisab. Kalau manusia tidak diberikan pilihan, dia hanya menerima, maka tidak akan ada hisab. Itu konsepnya. Jadi kalau seandainya ada kasus bunuh diri, lihat. Ternyata bunuh diri itu masuk wilayah kita, apa wilayahnya Allah? Wilayah kita akan dihisab. Ada nggak orang yang bunuh diri ternyata nggak mati pada waktu itu? Nah itu menunjukkan bahwa mati itu wilayahnya Allah. Itu mati itu wilayahnya Allah. Hidup wilayahnya Allah. Yang akan dihisab apa yang Anda lakukan sama itu. Paham? Paham. Baik. Maka teman-teman sekalian jangan sampai kita punya pandangan seperti itu. Jadi kita itu lebih harus waspada kepada area yang mana kira-kira? Yang menguasai manusia atau yang dikuasai oleh manusia? Harus waspada di situ ya. Kalau seandainya kita ditimpa hal yang susah yang nggak enak, sabar. Sabar aja. Kalau seandainya dikasih sama Allah sesuatu yang enak, ya disyukuri. Ya, disyukuri teman-teman sekalian. Makanya set of rules. Jadi skenario Allah Subhanahu wa taala terhadap kita tergambar dalam set of rules. Sekarang saya tanya, untuk masuk sebagai pegawai di sini ada aturan Mas Didin? Ada aturan. Betul ya? Ada aturan ya? Ketika kita ke rumah juga ada sebagian aturan yang diterapkan? Ada. Kita anak-anak sekolah di sekolah ada aturan? Aturan. Ada ya? Ketika kita berlalu lintas ada aturan? Ada. Set of rules. Kadang orang berpikir gini teman-teman sekalian. Bahwa Allah itu ribet banget. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Sebenarnya aturan yang Allah berikan itu tujuannya agar menjaga kita benar-benar eksis sebagai hamba Allah. Tapi manusia karena punya keinginan di luar nalar, ya, yang tidak bisa diprediksi sewaktu-waktu, maka dia inginnya itu bebas. Bebas berpakaian, bebas makan apa saja, bebas berperilaku dan lain sebagainya. Kita akan ilustrasikan di sini teman sekalian bahwa set of rule itu penting. Coba teman-teman yuk main. Perhatikan ya. Di sini ada 9 kotak berisi bilangan-bilangan tertentu, kemudian di pojok kiri ada tulisannya go. Go itu artinya nanti bergerak ya teman-teman sekalian. Aturannya gini teman-teman sekalian, perhatikan. Letakkan jari telunjuk Anda, jadi nanti semuanya langsung menunjuk ya ke layar ini. Di kotak go, di mana posisinya tadi? Pojok kiri atas. Jika nanti saya bilang silakan geser, maka silakan geser jari telunjuk Anda yang Anda tunjukkan ke kotak go itu ke gambar yang lainnya yang ada angka-angkanya tadi. Paham? Tapi pergerakannya tidak boleh diagonal. Diagonal itu miring. Ya, tidak boleh miring. Tapi bolehnya atas, bawah,
kanan, kiri. Nggak boleh miring. Paham maksud saya? Oke, yuk kita coba. Silakan letakkan di kotak Go. Oke ya. Saya akan prediksi bahwa pilihan Anda saya akan bisa tebak di mana. Karena kan beda-beda cara berpikirnya ya. Oke, geser. Geser. Geser ke angka itu. Sudah? Jangan miring loh ya. Ya, kanan, kiri, atas, bawah. Sudah geser? Dah, sebentar, satu kali. Saya akan coba buang yang nggak perlu. Saya buang yang ini. Silahkan geser lagi. Terserah, bebas. Sudah geser? Saya akan buang yang tidak perlu. Silahkan geser. Sudah? Saya akan buang yang tidak perlu. Geser lagi. Saya yakin Anda tidak memilih 58. Geser lagi. Saya yakin Anda tidak memilih 20. Ada. Coba ulangi. Next ya. Coba cek next coba. Dikembalikan Mas. Coba perhatikan aturannya. Nunggu saya ngomong geser ya. Tidak boleh diagonal. Oke, balikan. Oke. Oke, coba perhatikan satu-satu ya. Karena instruksinya tadi kan saya bertanya. Oke, sekarang saya murnikan. Yuk, go lagi. Bentar ya. Go ya, sudah ya. Geser. Sudah? Saya hilangkan angka 5. Geser. Saya hilangkan 16. Geser. Saya hilangkan 11. Geser. Oke, dah. Oke. Saya hilangkan 20. Geser. Ya. Sudah? Geser? Sudah. Anda tidak memilih 73. Geser lagi. Pasti pilihannya 34. Yang salah kecepatan kemungkinan. Ada yang benar nggak tadi? Benar. Jadi teman-teman sekalian, kenapa kok bisa berujung semuanya itu yang benar tadi ke 34? Karena set of rule. Saya sudah atur agar algoritmanya itu tidak memilih sesuatu yang saya hilangkan tadi. Kalau tadi ada yang salah, kecepatan mungkin gesernya. Sesuai dengan instruksi yang tadi saya gambarkan. Tapi ada yang benar kan ya? Benar. Maka set of rule, skenario yang Allah turunkan pada kita itu bukan untuk membuat kita itu semakin terbatas dalam beraktivitas. Justru untuk menjaga hamba Allahnya kita ya sebagai seorang manusia yang sesuai dengan aturan yang Allah inginkan, teman-teman sekalian. Dalam permainan sepak bola ada aturan? Ada. Gimana ceritanya kalau seandainya sepak bola itu tidak ada aturan? Enak nggak dilihat? Kayak apa? Kayak UFC. Makanya teman sekalian harus ada orang yang menengahkan aturan itu, betul? Kalau dalam permainan sepak bola namanya wasit. Tujuannya apa? Ketika nanti ada pelanggaran bisa ditindak. Nah, ini pertandingan antara Real Madrid dan Atletico ya. Fungsinya set of rule itu adalah mengatur teman-teman sekalian, ya. Termasuk gini, kalau orang itu suka mengabaikan aturan, termasuk di rumah, pawonnya kayak gini, ya. Termasuk ya dapurnya sini kalau nggak ada aturan, saya yakin ya, orang yang masak gila nih, nggak seneng, nggak betah. Apalagi kalau pengunjung pas pesen, Mas itu kok nggak dirapikan? Wes kak bopo mak, gak ada aturan nih mbak. Ya, nggak bisa. Bisa satu kali datang, besoknya nggak datang lagi. Ih, jorok ternyata ya, kafenya Grand. Nah ini bahaya. Maka set of rule penting, betul nggak penting? Nah coba kalau sana dapurnya kayak gini, enak nggak? Oh saya yakin istri itu lama di situ itu, ya lama itu, masa oh lama betah itu. Kalau kayak gitu gambarnya. Pentingnya aturan itu bukan untuk membatasi gerak manusia, tapi untuk mempercantik gerak manusia. Paham? Paham. Orang yang mengabaikan aturan di kos-kosan, kos-kosannya kayak gini. Ada yang punya? Kita lihat isinya teman-teman sekalian. Ini kira-kira bungkus-bungkus sampah ini dengan sebanyak itu berapa lama nggak dibersihkan? Kalau kita, misalkan pemilik kosannya,
Buka kos-kosannya kayak gitu. Apa yang kita lakukan? Usir aja. Ya, nggak punya aturan dia. Untuk dirinya sendiri dia nggak punya aturan, apalagi untuk orang lain. Ini susah ini. Yang rugi tidak hanya orang lain, tidak hanya dirinya sendiri, tapi pemilik kosnya juga akan rugi. Makanya teman-teman kalau kosnya kayak gini betah, betah. Sekali lagi, set of rule, pentingnya aturan itu bukan untuk membatasi, tapi mempercantik perilaku manusia. Sesuai dengan tujuan penciptaannya. Kalau di Jember ada nggak pemandangan kayak gini? Jember, Jember. Ada? Ada. Jam-jam berapa biasanya? Pagi. Ada nggak yang sampai siang masih kayak gini? Ada? Sampai malam? Ada? Baunya sampai menyengat? Ada. Padahal ada tulisannya biasanya. Apa tulisannya? Dilarang? Ada nggak yang masih membuang? Ada nggak tulisannya? Ada. Orang yang mengabaikan aturan, sets of rule, kacau teman-teman sekalian. Kalau kayak gini kan lebih enak. Udah ya? Mau duduk-duduk, enak teman-teman sekalian. Ada nggak di lalu lintas orang yang mengabaikan aturan? Ada, banyak. Ada resiko nggak kira-kira? Ada. Merugikan orang lain nggak kira-kira? Tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Makanya butuhnya sets of rules atau aturan yang sengaja disetting untuk mempercantik perilaku manusia. Dan Allah titipkan pada kita aturan itu di dalam Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Orang-orang yang berislam ya, maka masuklah Anda untuk mempelajari Islam itu dengan sempurna. Inilah sets of rule yang bisa kita lakukan. Belajar kalau nggak tahu. Ya, makanya teman-teman sekalian, terakhir ya, saya tutup sebelum nanti saya kasih diskusi. Agim, seorang ulama ya, pernah menyampaikan, jangan takut untuk menghadapi hidup, tapi takutlah ketika kita salah dalam menyikapi hidup. Skenario Allah untuk memberikan pilihan-pilihan hidup pada kita akan dihisap. Skenario hidup yang Allah tentukan terhadap keputusan Allah, di mana manusia tidak bisa memilih, maka Allah tidak akan memberikan hisap padanya. Jadi jangan takut untuk menghidupi masalah dalam hidup ini teman-teman sekalian. Tapi takutlah kalau kita salah dalam menyikapi hidup. Allahu a'lam bishawab. Itulah skenario hidup yang Allah ciptakan kepada kita semuanya. Allahu a'lam bishawab. Semoga semakin memahami mana konteks Anda itu dihisap sama Allah, mana konteks Anda itu harus menerima di mana tidak ada hisap dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri, ada yang mau disampaikan? Boleh teman sekalian. Paham? Skenario hidup dari Allah? Yakin Allah menentukan yang terbaik untuk hidup kita? Yakin. Semoga pembahasan tadi yang menyinggung tentang wilayah kita dan wilayahnya Allah bermanfaat dan terapkan. Terapkan. Insya Allah kita akan menjadi orang yang lebih baik. Sets of rule. Jangan anggap enteng aturan. Jangan bertindak semaunya sendiri. Ikuti sets of rule agar orang-orang itu paham karakteristik Anda sebagai teman, sahabat, kepala rumah tangga, dan yang lainnya. Karena saya yakin orang-orang yang menggunakan sets of rule dalam hidupnya, Allah akan permudah dia untuk memperbaiki akhlaknya. Insya Allah. Allah alam bisawab, mudah-mudahan Allah memberkahi dan mengampuni dosa-dosa kita. Dan semoga ilmu yang kita pelajari selama 9 pertemuan ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah, saya kembalikan kepada Mas Didit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.